This is Walk by Faith, where faith leads, we follow. Yeay. Aku hampir bilang follow us. Oke, jadi sekarang kita mau membahas tentang pertemanan. Tapi tentunya ada narasumber yang kece, keren, hebat gitu kan. Period, girl. Nice to meet you all. Kamu lucu banget, Ray. Oke. Jadi Rachel itu pengen memperkenalkan dirinya dulu ya. Seperti kalian yang tahu namanya Rachel, tapi boleh perkenalkan nama, kesibukan, dan makanan favorit. Oke. Hi everyone, perkenalkan nama saya Rachel Pascali. RACHELPASCALIE. Rachel Pascali. Terus sekarang aku kesibukannya sedang menjalankan program magang dari kampusku di sebuah perusahaan di sekitar sini. Oke, makanan favoritnya apa? Makanan favorit yang pasti bukan ayam bakar. Costelli mention one. Sorry kok. Makanan favorit, jujur I like food, like really I love food, I love eating. Aku nggak punya particularly satu makanan favorit, tapi mungkin coklat. You like chocolate? That's I cute. love chocolate. I live for chocolate. Jadi kita tuh sama-sama ekstrovert, tapi Betul. kita juga punya cara-cara sendiri, dan teman-teman kita tuh berbagai macam gitu kan. So many Jadi things. muncullah sebuah pertanyaan, how do we make friends 101 gitu. How to make friends 101. Jadi How to make friends 101. kita tuh pengen banget buat menjawab beberapa pertanyaan yang sering banget muncul tentang pertemanan. Your social skills kan oke banget nih. Kira-kira tuh gimana sih cara berteman? Cara kamu membangun hubungan? I get this question a lot, not gonna lie. Cuma satu kalimat yang muncul. Oh. Don't think. Don't think, do not think. Karena semakin dipikirin, aduh ya ampun aku gimana ya cara approach ke orang ini. Aduh kalau aku ngomong ini, dia bakal ini enggak ya? Ya bener sih, kayak banyak banget hal yang harus kita pikirin dulu sebelum kita approach seseorang kan. Tapi the more you think, the more awkward it's gonna be. Trust me guys, trust me. Don't think itu kayak bahasa kasarnya itu SKSD aja. So kenal, so dekat aja. And it works every time, I promise you guys. Aku dulu, kamu percaya nggak kalau aku bilang I grew up as an introvert? Enggak sih. Enggak kan? Iya. Enggak kan? Gak ada yang percaya guys. Gak ada yang percaya until one day ini nanti pasang edit lagu sedih dong. Jadi dulu aku ada tuntutan kerjaan. Jadi marketing. Terus tapi it changed my life. It changed my whole perspective on how should I approach someone. Jadi karena mungkin tuntutan kerjaan, jadi mau gak mau aku harus, namanya juga marketing ya. You're the one who's gonna do the talk things and negotiating things and stuff. Jadi ngobrol sama orang gitu ya, mau nggak mau gitu. Harus ngobrol, dan gak cuma sekedar ngobrol, kamu juga harus bikin mereka tuh engage sama kamu, interested in what yang akan apa yang akan kamu sampaikan nanti. Gitu. Yang pasti kamu harus interested ke orangnya dulu. Misalnya nih, kita kan ya sebagai manusia, kita tuh pasti ketemu sama satu orang, kita tuh pasti ada kayak first impression. Betul kan? Sometimes there are good impressions, bad impressions. It depends on the people. Tapi whether it's good or bad, be interested in them. Soalnya once kamu gak interested sama orang ini, kamu gak akan kepikiran hal-hal yang bisa, gak akan kepikiran ide-ide supaya kamu nih bisa get along with mereka, bisa get their attention and stuff. Gitu. Oke, sebenarnya yang pertama yang pas ngomongin daunting tuh aku juga menyetujui ya, sebagai sesama dan sesama orang-orang yang punya social skills yang cukup wow gitu ya. Aku tuh juga memiliki kayak apa ya, kepemikiran yang kayak oke, kalau misalnya mau kenal sama orang SKSD aja dulu. Yes, Deketin betul. aja dulu. Tahu-tahu Aja dulu. deketin. kita begini guys, kita nggak bisa. Kita emang extrovert. Beda ya sama beberapa orang. Oh ya? Oh. Ya, kalau misalnya Berarti aku spesial dong, Nel. banget. Ini lucu banget.
kita pertama kali kenal juga sistemnya kayak gitu kan, kita daunting banget. Iya, jadi waktu itu aku kenalan sama Nela, I didn't know her name. Yeah, I didn't know your name. Know her name. Aku udah ketawa hahaha for around like 5 minutes. Oh, we were waiting buat lift waktu itu. Terus kita udah hahaha and baru kayak, what's your name? Kita udah ketahuan dulu terus kayak what's your name What's your again? name? Terus kayak Nela. Oh, Rachel. ya. Tapi kan kalau ngomongin kita punya banyak teman, banyak kenalan yang sampai kita suka lupa nama. Betul. Do you choose your friends like pilih-pilih teman atau gimana? And how do you do it if you do? Okay. Maybe I'm gonna bring this topic into a whole different perspective tentang milih-milih teman. Karena kan orang-orang pasti kalau dengar, oh kamu pilih-pilih teman, itu udah bener-bener kayak a negative thing. Kan? Tentang pilih-pilih teman, aku ini tipe orang yang try to get along with so many people gitu. Jadi aku gak pilih-pilih teman. Tapi sabar dulu guys. Tapi when I say but, aku pilih traits temanku yang bisa aku ikuti. Aku pilih traits temanku yang bisa aku pelajari. Jadi as if aku temenan sama a bunch of people, tapi nggak semuanya itu aku menentukan mereka sebagai orang-orang yang aku jadiin panutan. Aku learn things from them karena aku pun hari ini banyak kekurangan, tapi ada kelebihannya juga. Dan aku percaya setiap orang punya hal-hal positif yang kita tuh bisa pelajarin. Seburuk-buruknya orang itu, aku percaya there's still good things about them. That's why I don't believe in I don't do the pilih-pilih teman thing. Aku berteman sama mereka, I get to know them more, dan ketika aku melihat sesuatu yang baik, itu yang aku pilih. Bukan orangnya yang aku pilih, tapi sikapnya yang aku pilih. So, kalaupun misalnya aku ketemu dengan orang yang mungkin di mata-mata orang awam, oh ini orang bener-bener kayak gak bisa you just can't be friends with them. Ya mungkin ada beberapa alasan tersendiri. Tapi I try to, walaupun 1% atau 0,1%, when I see good things about them, I learn from it. Gitu. And I try to do the good things that they do. Seperti itu. Jadi kamu nggak milih temannya, tapi kamu milih what parts of them yang bisa kamu pelajari, what parts of their personality that you could yang bisa kamu lakukan gitu, supaya kamu bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Iya, yang bisa ditoleransi, yang bisa diterima, yang bisa diapain. That's a good point sih. Karena banyak kan yang konotasinya tuh apa-apa dikit-dikit langsung kayak, kalau misalnya pilih-pilih teman tuh artinya lo jahat. Yes, Lo tuh betul. sombong. Tapi Yes. ya bukan memilih-milih teman. Kadang-kadang ada beberapa poin-poin yang seseorang miliki yang kita tuh tidak bisa ikuti gitu, misalnya kayak kehidupannya, lifestyle-nya gitu. That's a really really good point gitu kan. Tapi muncul nih beberapa pernyataan-pernyataan dari anak-anak muda. Asik, anak-anak muda. Untung aku masih muda. Aku juga. Emang iya? Oke. Banyak yang bilang, aku nggak mau deh berteman, aku nggak usah punya teman sama sekali, aku bisa hidup sendiri. What do you think about that? Why would you think that way? Who hurt you? Are you okay? Do you need help? Come be friends with us. Yeah, with us. I don't agree with that statement, karena aku pun pernah di posisi di mana aku merasa aku nggak butuh teman, karena aku mikirnya kayak I have my mom, I have my sister, they're my friends, dan kebetulan waktu itu juga ada beberapa kejadian yang kurang mengenakan juga dalam lingkungan pertemanan. Jadi waktu itu aku melihat, ya mungkin ada juga beberapa di sini yang merasakan demikian. Kalau misalnya aku punya keluargaku, atau misalnya nih aku udah punya satu temen, aku udah ada pokoknya orang-orang tertentu yang kamu nih merasa kalau kamu udah nggak butuh untuk memperluas pertemananmu. Hari ini I just wanna say, kita itu adalah makhluk-makhluk sosial. Yes. Dan itu bukan sesuatu yang gimmick, itu bukan sesuatu yang kayak over promising, bukan sesuatu yang sounds like fairy tale or something like that. It's real guys, it's real. Sadar nggak kalian kalau misalnya deep down in your heart, at the end of the day, kita tuh selalu mencari
others, presensi orang lain Betul. at the end of the day, ya kan? I don't know if you guys I don't know if you guys know this or not, tapi if you don't know yet, then I'm here to tell you bahwa at the end of the day, we're always craving for apa somebody's affection or something like that at the end of the day. Ngaku ngaku. And we're always gonna need somebody. We're always gonna need somebody. That's why in the first place aku merasa hari ini ada sebuah sistem yang namanya pertemanan, ada sebuah sistem yang mengharuskan kita nih saling memahami satu sama lain. Aku percaya itu bukan sebuah kebetulan, gitu. Karena di sekolah, perkuliahan, pekerjaan, di keluarga, selalu ada yang namanya itu hubungan sama orang lain. If you feel like you don't need anybody else, You don't know it yet. know yet, and kamu belum merasakan dan belum benar-benar feel it in your heart that what the joy you could feel if you have people in your life. Such as communities, Yep. yes, people around you, dan terutama apalagi yang bisa mendukung kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, which is better than just being a friend. Yep. A friend that helps you to become a better person is a better way to say kayak, oh that's the best friend gitu. Walaupun mungkin ada momen dimana kita ngerasa kayak sendiri, I do think that we need people around us yang bisa ngebawa kita menjadi lebih baik, lebih dekat kepada Tuhan, lebih dekat kepada komunitas. And what do you think about community? Yeah, I totally agree. Itu brings us back to my answer for question number 2 yang aku bilang kita tuh berteman sama siapa aja boleh. Aku hari ini berteman dengan begitu banyak tipe-tipe orang hari ini. Tapi aku berusaha untuk mencontohi perilaku baik yang aku lihat dari orang itu. Ketika kita itu mau belajar sesuatu sama orang, we humans, we intend to misalnya ini aku melihat sesuatu yang baik di dalam diri Nela, aku akan selalu berusaha untuk mempunyai hubungan yang intens bersama Nela. Aku akan selalu spend time sama Nela, aku akan selalu ngobrol sama Nela karena banyak sekali hal-hal yang bisa aku pelajari di Nela, banyak sekali buah-buah baik yang bisa aku rasakan di Nela. Karena kalau misalnya hari ini if Nela is a good person and I wanna be a good person, then I should connect myself with Nela. There is no other good connection yang bisa kamu punya selain ketika koneksi yang kamu punya dengan temanmu ini adalah koneksi yang berasal tuh dari Tuhan. Nothing can beat that. I've been through so many friendship, tears and blood and sweat. Wait, itu lebay banget ya. Sweat, blood, and Yeah, tears ya. sweat, blood and tears. I've been through so many of that. And hari ini, even though I know I'm still young, but one thing for sure that I know that hubungan yang aku jalin bersama teman-temanku yang dimana aku tuh merasa Tuhan yang menempatkan mereka dalam kehidupanku. Karena Tuhan sangat-sangat mengasihi aku, Tuhan juga sangat mengasihi orang itu. Makanya Tuhan tuh mempertemukan aku dengan orang-orang itu. Dan aku merasa aku pun punya bagian dalam pertemanan tersebut. Bisa aja misalnya hari ini Tuhan menaruh si teman A dalam kehidupanku. Tapi kalau misalnya aku tidak menghargai teman itu, nothing will happen. Tapi when God put those people in my life, dan aku decide untuk aku mau belajar dari orang ini, aku mau mengambil buah-buah baik dari orang ini. Ketika kita decide untuk melakukan hal itu, aku percaya di situ baru kita benar-benar bisa menjadi seseorang yang jauh lebih baik lagi, gitu. Karena sometimes kalau misalnya ilustrasinya, kalau misalnya when people give you good food in front of you, misalnya di mejamu, tapi kamu cuma lihat, oh iya bagus, but you don't actually eat it, then how are you supposed to enjoy it? How are you supposed to menikmati, merasakan? How are you supposed to digest the food? And To tell it that it's good. yeah, to tell it that it's good, Tasty. yeah, untuk share ke orang-orang, oh this is a good food, ini enak banget, kalian harus coba. You won't be able to do that kalau misalnya kalian cuma, oh aku tahu si ini baik, si itu baik, tapi you don't learn from them, you don't build a good relationship with them, then nothing's gonna happen. Yeah, nothing's gonna happen if you don't do anything. And also mungkin aku sedikit tambahin boleh? Like toxic relationships juga itu, even though kayak toxic friendships tuh menyakitkan,
ada juga buah yang bisa kita ambil juga. Nanti kalau misal makanannya nggak enak, kayak tadi kan pakai perumpamaan makanan gitu. Kalau makanannya nggak enak, we know for sure mana yang nanti kemungkinan besar akan jadi nggak enak juga. Kayak makanan udah basi nih, terus kita coba, kita nggak pernah nyobain makanan basi, tapi pertama kali kita coba kita tahu itu nggak enak. Untuk nextnya kita pun tahu, oh kalau makanannya udah basi jadi makan gitu loh. Dari Rachel ada nggak lagi tambahan-tambahan atau mungkin sepatah dua patah kata nih buat teman-teman yang memiliki ketakutan bahkan kesulitan buat berteman gitu, atau mungkin ada saran gitu kayak oh maybe you should do this to start having people around buat komunitas atau kayak gimana, coba boleh. Oke. Kalau tadi kan aku bilang before you start to approach people, kamu harus interested in them juga kan. That's like the one of the first steps that you have to do. Tapi ada satu poin yang aku benar-benar baru kepikiran barusan banget tadi adalah you have to be interested in yourself juga. Kamu harus percaya, oh aku bisa approach orang ini, aku bisa strike a conversation sama orang ini, aku bisa membuat orang ini tertarik sama apa yang mau aku offer ke dia. Karena sometimes I think one of the main reasons why kita tuh susah banget buat strike a conversation with people adalah we don't believe in ourselves. We don't think I'm not that interested. Aku nggak semenarik itu. That's why it's holding you back from what could happen kalau misalnya kamu ngomong sama orang itu. The very first thing that you have to do adalah you have to be interested in yourself first. Ini udah cliche banget, tapi I'm just gonna say it. Before you start to love others, you have to love yourself first. Ya kan, orang-orang ini pasti kayak Tapi fun fact, in Walk by Faith itu yang pertama kali. oh ya? Yeah, this is the first one. Yeah. Oh wow. Yep, betul. And then percayalah ketika kita ini mempunyai gambar diri yang beres, ketika kita udah mampu untuk interested in ourselves, sisanya itu benar-benar akan apa ya, kayak gampang banget untuk ngalir. Kamu akan gampang banget untuk, karena banyak banget hari ini anak-anak muda yang ketika kamu nggak mau ajak ngobrol dia, mereka tuh doubt themselves. Aku nggak jago Aku nggak jago ini, dan itu sesuatu yang benar-benar perlu dibereskan gitu. This is something that I always tell my friends. Kamu berharga, kalau misalnya mereka cewek, kamu cantik, kalau misalnya mereka cowok, kamu ganteng, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu bisa. Waktu itu sebelum aku belajar cara how to strike the conversation di marketing, aku percaya orang-orang di sekitar kita juga matters. Waktu itu aku bener-bener introvert di tengah-tengah extrovert. Jadi at the end of the day, aku ya jadi kayak mereka juga. Aku jadi percaya diri kayak mereka juga. Aku jadi bisa tahu, oh kalau basa-basi itu seperti ini, basa-basi itu seperti ini, dan lain-lain sebagainya. Oh caranya seperti ini. Aku percaya komunitas juga adalah salah satu batu loncatan untuk kita nih bisa melihat pertumbuhan kita dalam membangun hubungan dengan orang lain. Hari ini if you're not in a community, then how are you supposed to know how to get to know people? How are you supposed to know how to talk to people? Now it's the time to get out of your comfort zone. Now it's the time to do something about it. Now it's the time to kamu akhirnya melangkah untuk hal itu. I know ini tuh salah satu intimidasi yang paling laris di generasi kita. So there's so many communities out there. This is your chance. This is your calling to be part of them. Dan yang pasti komunitas yang mungkin di usia-usia yang kita nih sudah tahu bagaimana cara filter. Jadi komunitas yang baik adalah komunitas yang membawa kamu untuk to get to know God's heart as well. Kalau misalnya kalian kaget hari ini, well that's the truth. That's the truth, and nggak ada yang bisa merubah kebenaran itu. That's why hari ini banyak sekali yang belum bisa benar-benar beres dengan dirinya karena mereka belum bisa mengenal siapa hari ini yang menciptakan dia, siapa hari ini yang merencanakan kehidupan dia. So basically what we say about making friends, and ini bukan menjadi suatu pressure ya teman-teman ya, buat kalian untuk langsung pada saat ini juga untuk langsung nyari teman kalian 5 orang untuk kalian tag. Nah bisa tuh kita ngepromosin kayak gitu. Nah buat kalian yang punya temen, tag teman kalian di bawah, suruh share video ini ke mereka. Yang masih tadi ada sempat ngebahas tentang komunitas yang bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Aku menjadi salah satu contoh yang mengalami hal itu ketika aku mencari teman-teman dan akhirnya bertemu dengan teman-teman yang bisa membawa aku untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Itu membuat aku juga jadi belajar bukan cuma
tentang bagaimana aku untuk diri aku bersama dengan Tuhan, tapi gimana caranya bisa aku membawa teman-temanku juga gitu untuk mengenal lebih dalam kepada Tuhan. So this is a really good point that you guys need to write down, share, like, comment, and subscribe and follow IG-nya. So I think that's all for today. Ini dia, ini aku Normanella, dan di sini ada Rachel Pascali. Berterima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau misalnya ada yang salah. Dan berterima kasih, jangan lupa untuk follow, like, komen, dan subscribe. Dan mungkin kalau misal aku tag Rachel di IG, langsung juga follow if you want. Okay, so where faith leads, we follow. Dadah guys. Bye-bye.